Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kondisi cuaca kayak begini nih, ya kita harus bisa menjaga stamina, ya, minum vitamin dan menjaga pola tidur ya. Jadi agar tubuh kita imunnya meningkat, ya, hindarkan dari stres, walaupun ya masalah kehidupan sih bikin stres juga. Udahlah. Nah, sekarang ini saya ada yang nanya ya, waktu itu tuh ada yang nanya, "Bang, fungsinya apa sih dari stropping, honing, dan sharpening?" Dan dia bilang, "Bang, kok saya pernah lihat di YouTube bahwa honing dan sharpening fungsinya sama untuk apa sih namanya? Mengasah atau menajamkan ya." Kita bahas satu-satu dulu langsung. Ini adalah stropping kulit berbahan dasar kulit atau bisa juga kain-kainan ya. Di stropping artinya tuh di apa? Digesek lah, bukan digesek, di apa sih namanya? Di strop ya. Apa sih istilahnya? Ya pokoknya di inilah ya. Jadi ini ya, ini fungsinya adalah sebenarnya untuk menghilangkan sisa-sisa bur, sisa-sisa bur ya, bur itu adalah kotoran setelah mengasah. Ini pasti ada kotoran-kotoran setelah kita mengasah, walaupun sampai di grade tinggi itu kotorannya ada mikro ya. Wah, itu tidak bisa hilang sama sekali ya. Tidak bisa hilang total. Kalau dikasih lihat dengan ini kaca pembesar mungkin kelihatan masih. Nah, ini fungsinya adalah untuk menghilangkan bur. Ya, untuk menghilangkan bur. Tapi hati-hati kalau misalkan si kulit tadi sudah dikasih langsol, ya, sudah dikasih langsol atau batu hijau dan Anda terus dikasih di stropping di langsol tadi, biasanya yang saya yang saya lakukan ya, misalkan di stropping terus, itu matanya akan menjadi licin. Jadi kalau di apa sih namanya? Di leher itu licin. Stropping itu, batu hijau itu gunanya sebenarnya sih untuk menghilangkan stainless atau besi ya, atau baja itu mengkilapkan ya. Dia juga mengikis si stropping jadinya. Si batu hijau tadi itu mengikis. Jadi setiap ini memang halus dia. Memang halus. Kalau misalkan ininya udah dikasih batu hijau ya, langsol. Sudah. Memang halus, tapi lama-lama dia licin. Gitu. Jadi kalau bisa ininya yang satu jangan dikasih langsol, yang satu dikasih langsol. Jadi ada sisi ininya, misalkan ini dari jeans, ini nggak dikasih langsol, yang ini dikasih. Ini cuma sebagai pertama doang. Dan fungsi yang kedua selain dari apa sih namanya, menghilangkan bur-bur yang menempel, yaitu fungsinya, misalkan kita motong kena darah di sini, ini pasti ada lemak-lemak di sini di mata ya. Lemak-lemak ini menempel sehingga ketajamannya menutupi ketajaman. Jadi kita stropping dengan ini ya, kita stropping dengan ini, lemak-lemaknya ngikut di sini ya. Lemak-lemaknya jadi hilang. Ketika lemak itu hilang, pisau atau golok itu tajamnya seperti semula. Jadi tidak ada yang menutupi daerah-daerah mata sini ya. Darah atau ini kan misalkan lama nggak dicuci gitu kan, di sini nempel ya, untuk menghilangkan. Nah itu, ini fungsinya ya, ini fungsinya sekali lagi bukan mengasah, menghilangkan bur-bur yang sisa-sisa bur yang kecil. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ke honing ya. Jadi singkat aja, honing ini matanya halus ya, matanya halus ya, halus, polis lah ya, halus. Nah, ini fungsinya adalah meluruskan mata bilah. Nah, pakai ini sesuai dengan mata bilah. Ya, kalau misalkan Anda pisaunya sudah diasah di grade halus, nih kayak ini halus ya, di grade halus, maka ininya halus, ketemunya adalah honing. Jadi pas
gitu ya. Ketemunya adalah Honing, dia pas. Dia hanya meluruskan mata bilah dan menghilangkan bur-bur yang menempel di sini. Ya, menghilangkan bur yang menempel di sini. Jadi ketika ada kotoran-kotoran di sini, nah ini bisa sedikit menghilangkan, tapi tidak total juga ya. Tidak ada yang bisa total, ya. Jadi Anda bisa di sini, ya, untuk menghilangkan, untuk meluruskan mata bilah, ya. Oke, meluruskan mata bilah dan menghilangkan bur, ya, menghilangkan bur. Oke, menghilangkan bur yang kecil. Oke. Oke. Terakhir, ini adalah sharpening. Nah, sharpening ini adalah kasar ya matanya nih. Ini kayak gunting kuku tuh yang buat ininya mengasah gunting kuku. Nah, ini kasar. Ini semi fine cut ya. Ini semi fine cut, ini kasar. Jadi yang boleh untuk menggunakan sharpening kayak ini ya, sharpening adalah sharpen. Jadi pengasah, alat pengasah ya, sekaligus untuk menghilangkan bur, tapi dia mengasah juga karena dia kasar. Jadi kalau ini ketemu ini sekaligus mengasah ya. Saya tidak menyontohkan ke sini karena apa? Karena ini saya sudah, matanya sudah sedikit halus, nggak kasar ya. Ya masih dibilang halus lah ya. Kalau ininya halus, ininya kasar, jadi matanya akan ikut kasar ya, matanya ikut kasar. Nah, ini fungsinya berbeda. Yang ini bukan mengasah ya, yang ini sekaligus mengasah. Tajamnya bisa tajam gak bang? Bisa aja, tergantung dari bahan pisau atau goloknya. Sekali lagi, tergantung. Ini bisa tajam nggak? Bisa, tergantung dari bahan ya, golok dan pisaunya. Bahannya bagus ya, kesini ya tambah mengasah ya, tambah ya terus. Tapi bukan meningkat ketajamannya tetap aja segitu gitu. Tapi ini mengasah ya, sekaligus mengasah. Makanya lama-lama kalau pakai ini bilahnya akan terkikis. Nah kalau ini awet. Karena kenapa? Anda sudah menasah dulu dengan tajam. Kecuali ketika Anda memotong, lagi menyembelih, ininya gompal atau chipping, dan itu tidak bisa di sini ya. Kalau chippingnya kecil-kecil ya, chippingnya halus, Anda lihat, wah ini chipping nih ya, apa gompal sedikit banget, nah itu bisa pakai sharpening ya. Anda gosok lagi pakai sharpening bisa. Tapi kalau chippingnya dalam ya, chippingnya dalam jangan dipakai, sudah nggak bisa. Itu harus diulang matanya ya, harus digerinda ulang matanya. Jadi tukang jagal jangan ya, sekali lagi, tukang jagal jangan bawa pisau 1 biji, kecuali di masjid sapinya 1. Tukang jagal jangan pernah bawa pisau 1 kecuali di masjid kambingnya 1. Paham ya? Jadi nggak ada tukang jagal yang bawa pisau 1. Jadi untuk menjaga-jaga, jangan sampai ya ada accident, ininya gompal dan Anda tidak bisa motong. Dan satu lagi, apabila ininya ketinggalan waktu ngejagal, biasanya tukang jagal nggak mau motong dan dia balik lagi harus ngambil ini. Apalagi kalau hilang, bisa nggak jadi motong, kecuali orang yang nggak tahu. Ini saya banyak juga ya mendapat berita juga bahwa banyak yang nggak tahu ini. Kok saya bingung, kok ini kok bisa menajamkan sih? Fungsinya buat apa ini katanya? Ini buat apa gitu ya? Nah, kenapa banyak orang yang habis motong 1 sapi oke, asalnya oke, sapi kedua mulai menurun, sapi ketiga udah mulai parah, sapi keempat mulai wah nggak karuan, akhirnya dia ngasah lagi di batu. Nah itu banyak di desa karena ketidaktahuan ya. Kalau sapinya cuma 1 nggak masalah, ya paling nggak sapinya 2 lah. Bang saya nggak ngasah. Misalkan ada orang yang bilang, bang ini nggak ngasah, sapi 20, 50 nggak ngasah. Nah itu harus kita ini juga ya. Oke nggak masalah bang, itu bisa 50 nggak ngasah. Saya mau videonya tanpa jeda. Ya, saya mau videonya tanpa jeda.
Jadi kalau Anda ada yang menawarkan pisau atau golok, bisa 10 sapi, 20 sapi, tanpa ngasah kambing, 20, 30, 40, 50, tanpa ngasah, tanpa pakai ini, Anda minta video durasi full, jangan dipotong-potong. Oke? Oke. Ya. Nah, itu. Jadi Anda udah mengerti fungsinya. Nah, ini teman-teman kita kemarin bilang japri ke saya, "Bang, kok ada di YouTube yang bilang bahwa si sharpening dan honing ini sama fungsinya." Ya, saya sih nggak tahu ya. Maksudnya katanya itu jagal senior, Bang, yang ngomong gitu. Ya nggak tahu lah ya. Yang jelas, terus dia juga bilang perbandingannya adalah katanya yang ini, ya saya sebut misalkan merek-merek yang luar biasa ya, FDIC di Koron yang harganya hampir 3 juta, 2 juta, dibandingkan dengan yang ini, diperbandingkan ya, kata dia sih diperbandingkan di YouTube itu antara sharpening honing yang murah ya, yang kelas 100.000 dengan yang hampir 3 juta itu fungsinya sama kata dia gitu. Dia nonton di YouTube gitu ya. Ya, kalau saya bilang silakan Anda menilai apakah ini fungsinya sama, silakan dicoba. Dan ini halus, yang ini kasar ya. Jadi ini bukan mengasah, tapi meluruskan dan menghilangkan mata bur ya, mata bur. Sehingga pisau Anda kembali ketajamannya seperti semula. Misalkan kita tes di sini. Misalkan kita tes di sini ya. Ini tajam ya. Terus Anda motong sapi ya. Seumpama nih ya. Anda motong sapi nih gini ya. Kena tulang ya, kena tulang. Misalkan di sini nggak tajam gitu ya. Ya, nggak tajam. Nah, untuk dia tuh matanya selama ini tidak chipping, tidak gompal, itu matanya dia berbalik. Kenapa? Karena ditekan ya, kena tulang ya. Karena ditekan ya, kena tulang ya. Kena tulang ditekan. Nah, untuk membalikan matanya lagi seperti semula pakai ini, tapi jangan terlalu ditekan. Tekannya biasa aja. Tekannya biasa aja sesuai dengan matanya ya. Ini derajatnya sesuai dengan matanya. Ya, gini aja tuh. Ya, gini. Terserah mau berapa kali, kalau nggak usah lama-lama. Yang penting Anda berasa ya. Anda di sini nih ada sensor di jari Anda. Yang penting matanya berasa ya. Yang penting matanya berasa. Nah, gini doang ya. Terus Anda jajal lagi. Kalau nggak di kuku, ya terserah Anda ya. Mau di kuku atau di mana. Anda jajal lagi. Nah, ini balik seperti semula ya. Tapi kalau ini mengasah. Saya tidak tunjukkan ke sini ya. Karena pisau saya ini matanya sudah halus. Kalau pindah ke sini matanya jadi kasar lagi. Dan saya harus amplas ya, amplas 1000 lagi. Baru saya mau ke sini. Jadi tentukan pilihan Anda. Apakah Anda mau ininya mau pakai yang honing atau sharpening? Nah, satu pertanyaan lagi. Apakah pisau dari pabrikan langsung bisa ke sini? Jawabannya bisa-bisa aja. Sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau pisau dari pabrikan itu masih ada microbevel ya, masih ada microbevel, biasanya kurang enak untuk motong. Tapi ada juga yang bilang, "Bang, ini pisau dari pabrikan saya motong berapa kali, Bang," gitu kan, nggak ngasah gitu. Ya silakan aja. Tapi kalau saya mah kurang pede gitu ya. Saya mah kurang pede. Jadi saya flatin dulu matanya ya, sesuai dengan keinginan saya, baru saya antara memilih ini atau ini. Enak mana, Bang? Enak dua-duanya. Tergantung mata pisaunya. Kalau matanya kasar ya ke sini enak. Agak kasar gitu ya. Wah, ini mengasah terus ya, tapi bilahnya cepat habis gitu ya. Kalau ini enggak. Nah, asal jangan rolling, jangan chipping, asal jangan gompal. Kalau gompalnya dalam udah nggak bisa. Kalau ini gompalnya sedikit masih bisa ke sini ya. Masih bisa ke sini. Tapi kalau gompalnya banyak nggak bisa. Itu ya. Fungsinya masing-masing sudah saya jelaskan. Kalau misalkan ada teman kita yang tadi bilang dia ngelihat di YouTube ini sama-sama fungsinya, saya serahkan kepada pemirsa. Apakah ini fungsinya sama atau tidak? Kalau saya bilang fungsinya sama karena sama-sama buat pisau atau golok.
itu aja. Sama-sama fungsinya. Yang jelas ini sharpen untuk alat pengasah atau sharp untuk menjaga ketajaman, sharp, tajam ya, sharp. Ini sharpen artinya mengasah. Ini honing, honing halus ya, honing halus, hampir seperti polish ya, karena halus, tapi masih ada sedikit kasar, tapi ini disebutnya honing ya. Honing karena tidak ada geriginya. Ini ke sini ya. Oke, sekali lagi kalau misalkan Anda kena tulang ya, kena tulang dirasa kurang ya, dirasa kurang tajam, Anda balik lagi ke sini. Terus sehabis di sini Anda jajal lagi dengan kuku atau dengan kertas, apakah ketajamannya balik lagi seperti semula? Gitu. Dia balik lagi selama tidak chipping atau tidak gompal. Kalau tumpulnya terlalu parah, Anda misalkan kena tulang benar-benar ditekan, akhirnya matanya pada copot. Matanya tuh copot semua. Dan itu akan bulat matanya. Matanya akan bulat. Dan itu kalau pakai ini sudah tidak tajam lagi. Kalau matanya bulat itu sudah, kalau saya sih tidak dipakai. Saya taruh, saya ganti pisau lain. Kalau seumpama kena tulang yang sangat benar-benar Anda motongnya gemes gitu ya. Wah, gemes pakai tenaga penuh, akhirnya ini ketekan gitu ya. Ketekan gini. Wah, akhirnya matanya jadi bulat. Yang tadinya tadi begini, ini yang ujung lancipnya tuh terkikis jadi dia bulat lagi. Nah, itu sudah tidak bisa dipakai. Hati-hati kalau kena tulang gitu ya. Sebagus apapun, semahal apapun pisau Anda, kena tulang tetap aja nyerah. Ya, tetap aja nyerah kena tulang. Jadi Anda harus bisa maintain di lapangan, Anda harus bisa maintain ya. Dan ini boleh nggak pakai di sini ketika habis dari honing atau sharpening terus ke sini. Kalau dari sharpening ini kasar, terus ketemu ini matanya jadi nggak karuan. Jadi dia kasar, ketemu mau dihalusin gitu, mau diiniin agak susah. Jadi matanya nanti nggak karuan ya. Tapi kalau ini halus, ketemu ini enak. Jadi kalau sharpening nggak usah bawa ini. Jadi ya rata-rata sih yang saya lihat di tukang jagal atau di Idul Adha ya, itu jarang yang bawa ini. Karena senjata mereka adalah ini atau ini. Ya, oke, itu fungsinya semua sudah saya beritahu dengan mudah ya. Dengan mudah juga Anda dapat memilih apakah Anda mau milih ini, silakan, mau pilih ini silakan, mau pilih ini silakan. Semua tergantung kepada asahan Anda, kasar atau halus. Oke, Thomas. Thomas sih. Oh, oke, Mas. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.